Ciri anak kejang itu kayak gimana? Satu, dia kalau dipanggil tidak respon. Yang kedua, dari matanya saja itu terlihat hanya terbalik ya. Jadi matanya itu yang kelihatan hanya yang putih-putihnya saja, jadi hitamnya itu nggak kelihatan. Kejang juga kan bisa jadi dari demam, bisa dari dia memang ada indikasi sakit parah ataupun ada sakit bawaan ya, yang biasanya disebut dengan ayan ataupun epilepsi. Kejang demam dan kejang epilepsi itu sama, cirinya juga sama, dari mata itu ke atas dia dipanggil nggak respon, dan kadang juga ada tindakan yang sampai dia ngejang-ngejang badan itu yang menyakiti dirinya sendiri. Makanya kalau kalian menangani anak kejang itu, yang pertama, satu, kalian jangan panik ya. Kalau kalian panik, semuanya itu nggak bakal ke handle. Yang kedua, lihat anaknya itu lagi ngapain, apakah dia lagi tidur, apakah dia lagi makan, ataupun dia lagi main. Dilihat ya kondisinya. Kalau dia lagi makan, usahakan makanan yang ada di mulutnya itu kalian keluarkan untuk mencegah dia itu tidak tersedak ya, karena kalau kejang kan dia hilang kesadaran, sama sekali nggak ada kesadaran, jadi mau ngapa-ngapain pun dia nggak bisa kayak gitu ya, nggak tahu dia lagi ngapain gitu. Oke, lalu selanjutnya kalau sudah dikeluarkan, kalian baringkan ke tempat yang memang bebas. Maksud bebas ini itu udaranya itu bisa, sirkulasi udaranya itu bagus, jangan dikerumunin ya, karena kalau dikerumunin malah akan berpotensi udara yang masuk ke anak itu jadi sedikit dan akan menimbulkan gagal nafas bisa juga gitu ya. Lalu kalian boleh juga miringkan ya si anak itu ke sebelah kanan. Kenapa ke sebelah kanan? Harus banget sebelah kanan ya, karena di sebelah kiri itu kan kita ada jantung ya. Nah, jantung ini kalau pada saat ada anak kejang itu tuh akan memompa jantungnya itu lebih cepat ya, kinerja jantungnya itu jadi lebih cepat ya. Jadi kenapa dibaringkan ke sebelah kanan, kenapa nggak ke kiri? Karena di kiri itu ada jantung. Kalau dibaringkan atau dimiringkan ke sebelah kiri kan otomatis kinerja jantung akan nambah, karena harus menopang juga berat badan si anak ini gitu. Makanya dimiringkan ke sebelah kanan ya. Biasanya jangan sampai si mulutnya itu terkunci, tapi kalian dilarang untuk menggunakan benda seperti logam, kayu, ataupun benda-benda keras lain yang berbahaya ya. Kalaupun memang kepepet-kepepet banget ya, kalian boleh ambil handuk ataupun kain bersih ya, bukan kain kotor, kain bersih kalian masukkan ke mulutnya dia. Ini pun juga sebetulnya sudah dilarang, lebih baik didiamkan saja, cuma kan ini kita mencegah untuk mulutnya tidak terkunci. Kalau sudah terkunci kan, apalagi kalau kejang kan itu susah gerak ya, geraknya dia itu kita nggak bisa prediksi, dan kita juga kadang susah mengendalikan. Makanya lebih baik mencegah. Boleh juga dengan kain bersih ataupun sapu tangan ataupun apa ya, terserah. Yang penting yang tidak membahayakan anak. Nah, tujuannya itu untuk menjaga si bagian mulut atau giginya itu terkunci dan resiko tertelan lidah. Kalau tertelan lidah kan otomatis jalan nafas itu ketutup ya, dan itu bisa menyebabkan gagal nafas gitu ya teman-teman. Lalu setelah itu, kalau sudah, kalian rekam durasi dia kejangnya berapa lama. Tujuannya untuk apa? Kenapa harus direkam-rekam segala ini? Gimana cara penanganannya? Tujuannya ini itu nantinya untuk kalian berikan ke dokter, untuk dokter melakukan observasi, dilihat masa kejangnya itu berapa lama. Kalau kejang normal kan itu umumnya itu 3 menit ya, 2 sampai 3